Jadi masuk angin itu hanya istilah yang ada di Indonesia. Itu adalah kumpulan dari beberapa penyakit yang rata-rata bersifat self-limiting disease atau sembuh dengan sendirinya bila pertahanan tubuh kita cukup kuat untuk melawan penyakit tersebut. Apakah benar tubuh bisa kemasukan angin? Jadi manusia itu berbeda dengan amfibi seperti katak. Katak bernafas dengan menggunakan kulit. Kalau manusia menggunakan paru-paru. Jadi tidak ada angin atau udara bisa masuk ke tubuh kita. Jadi pori-pori kita ini buntu, tidak tembus. Jadi tidak ada yang namanya angin itu masuk. Itu hanya sebuah istilah saja. Beberapa penyakit sering dihubungkan dengan masuk angin. Jadi menanganinya sesuai dengan penyakitnya. Jadi tidak ada zat tertentu yang bisa menyembuhkan semua. Contohnya yang sering dihubungkan dengan masuk angin adalah infeksi saluran pernafasan. Seperti influenza yang disebabkan oleh banyak virus, dia bisa sembuh sendiri. Hari ini dia tidak enak badan, besoknya meminum sesuatu, hari ketiga dia sembuh. Berarti orang selalu berpikir sesuatu yang diminum inilah yang mengobati, padahal tubuh kita sendiri yang menyelesaikan masalah. Itu biasanya pada kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan. Seringkali juga gangguan pencernaan, kembung, sering sendawa. Itu adalah efek dari terganggunya sistem pencernaan kita, yang terutama yang terjadi di lambung. Efek asam lambung yang berlebihan, yang pada kondisi tertentu terkadang mampu menjadi normal kembali. Saat itulah kita dinyatakan sembuh. Bisa juga yang paling belakangan muncul DHF, demam berdarah. Karena itu infeksi virus juga kan. Gejalanya juga sama, gejala meriang, badan pegal-pegal dan sebagainya. Ini dampak yang berbahaya karena dianggap masuk angin tapi tidak dibawa ke dokter. Setelah itu menjadi parah. Yang paling sering di kasus-kasus selama ini pernah saya alami adalah serangan jantung. Karena mitos yang sedemikian kuat, orang dengan serangan jantung dianggap masuk angin. Padahal gejalanya beda. Nyeri di dada, rasa panas di dada, yang menjalar ke lengan, sering malah dianggap sebagai masuk angin dan dibiarkan saja. Sehingga proses itu berlarut-larut sampai berakibat fatal. Yang pertama tentu bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bisa mengkonsumsi vitamin, sayur dan buah. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, meningkatkan kebugaran. Jadi ketiga hal inilah yang lebih diutamakan. Mengingat penyebab kebanyakan gejala masuk angin dalam tanda petik adalah infeksi virus yang bisa sembuh hanya dengan mengandalkan pertahanan tubuh.